Sejak gempa dan tsunami melanda Palu dan daerah sekitarnya di Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September lalu, lebih dari 2.000 jenazah telah ditemukan. Namun, jumlah pasti korban meninggal dunia amat mungkin tidak akan diketahui, mengingat sejumlah daerah pemukiman tersapu rata oleh tsunami dan likuifaksi sehingga menguburkan banyak orang. Hai guys, kembali lagi di Radio Jeng Jeng 101,7 FM, radionya anak muda Samata. Jadi pembahasan kita kali ini adalah mengingat kembali sejarah tsunami di Donggala. Merekam jejak tsunami Teluk Palu 2018. Hari Jumat pada tanggal 28 September 2018 pada pukul 17.02 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dikejutkan dengan guncangan gempa bumi dengan magnitudo 7,4 mengguncang separuh Pulau Sulawesi. Epicentrum berada pada koordinat 0,18 lintang selatan, 119,85 bujur timur dengan jarak 26 km utara Donggala pada kedalaman 10 km. Getaran terasa mulai dari Donggala, Palu, Gorontalo, Poso, Majene, Sorowako, Kendari, Kolaka, Konawe, Bone, Sengkang, Makassar, Goa, dan Toraja, bahkan Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Belum reda bencana di daratan, warga Palu dan Donggala langsung disuguhi bencana tsunami dalam hitungan menit sesudah gempa bumi. BMKG mengerahkan upaya mitigasi dan informasi bencana dengan mengirimkan tim survei ke daerah Palu, Donggala, dan Sigi. Tim survei tsunami terdiri dari personal BMKG Pusat, Balai 4 Makassar, Stagef Palu dan Goa. Tim A terdiri dari Sugeng Pribadi, Jemi Nugraha, Erwin Susanto, Chandra, Arif dan Al-Hussein dengan wilayah survei Kabupaten Donggala bagian utara dan pantai timur Teluk Palu. Tim B terdiri dari Indra Gunawan, Tri Haryono, Irwan, Heri dengan masing tim dilengkapi peralatan ukuran ketinggian tsunami, GPS, kompas, meteran, dan kamera. Tim bergerak ke lokasi terdampak demi mendapatkan jejak asli pada saat kejadian sebagai data otentik lapangan. Jejak-jejak genangan atau inundasi tsunami yang berhasil ditemukan berupa garis-garis air bercampur lumpur pasir pantai yang membekas pada dinding bangunan, ranting dan dedaunan yang mengering kuning akibat terkena air laut, sampah dan material yang tersangkut di ketinggian atap bangunan, pepohonan atau daratan tinggi, dan batu-batu karang yang terangkat ke daratan. Jarak inundasi dapat berkisar puluhan meter, ratusan meter, bahkan hitungan kilometer dari ujung pantai. Adapun tinggi tsunami adalah puncak gelombang tertinggi dan terjauh gelombang tsunami mencapai daratan. Sebelum tsunami Donggala pada tahun 2018, berdasarkan katalog dari NOAA dan Neumann pada tahun 1939,
Di Sulawesi Tengah pernah terjadi sekurangnya 5 kali tsunami. Pada tanggal 14 Mei 1921, tsunami terjadi pada pukul 11:17 dengan magnitudo 6,3 sumber tsunami di Sulawesi Selatan. Pada koordinat 0,7 LU 117,9 BT, ketinggian tsunami 1 meter dengan kerusakan parah akibat gempa dan tsunami di Sangkulirang. Ketinggian tsunami cukup dahsyat 15 meter terjadi di Palu pada tanggal 1 Desember 1927 pada pukul 04:37 dengan kekuatan gempa 6,2 pada kuadrat 119,7 BT 0,7 LS. Korban meninggal dunia di Palu sejumlah 50 orang. 11 tahun sesudahnya, pada tanggal 20 Mei 1938 terjadi tsunami di Selat Makassar. Magnitudo 7,6 dengan ketinggian tsunami 3 meter dengan menewaskan 15 orang. Epicenter gempa ini pada koordinat 120,3 BT 1,6 LS pada tanggal 14 Agustus 1968 pada pukul 22:14 terjadi gempa 6,0 di Sulawesi Tengah dekat Labean. Donggala pada koordinat 119,8 BT 0,7 LU menimbulkan tsunami ketinggian 8 meter sampai 10 meter dan inundasi terjauh 30 meter dari bibir pantai ke daratan. Korban akibat tsunami Labean 1968 berkisar 200 orang meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 1966 pada pukul 8:05 terjadi tsunami dengan ketinggian 1 meter sampai 5 meter dipicu oleh gempa magnitudo 7,8 di Sulawesi Tengah pada koordinat 119,931 BT 0,729 LU. Bukti-bukti di lapangan menunjukkan tsunami Donggala pada tanggal 28 September 2018 tergolong tsunami longsoran dasar laut yang dipicu oleh gempa bumi Donggala dengan jenis mekanisme gempa bumi mendatar mengiri. Patahan gempa bumi menyebabkan longsoran dasar laut dengan indikasi ditemukannya banyak tanah tenggelam, perubahan muka pantai yang drastis, pepohonan kelapa tumbang dan tergenang lautan, serta sejumlah tanah terbelah mulai terlihat dari pantai Lero, Marana, Enu hingga Labean. Longsoran ini telah menarik bangunan-bangunan perumahan, pasar dekat pantai ke arah dasar laut. Beberapa nelayan di desa Loli Londo, Loli Pesua, dan Loli Saluran, Kecamatan Banua, Kabupaten Donggala, melihat pusaran air membentuk buih-buih di lautan dalam waktu yang lama, bahkan setelah tsunami surut dari pantai. Video dari pilot yang berhasil terbang pada saat gempa bumi melanda Palu juga memperlihatkan fenomena pusaran air
nelayan di pantai Marana menyaksikan rumpon-rumpon dengan tali pancing kedalaman 200 meter tersedot dan tenggelam hingga ke dasar laut. Tim survei BMKG melakukan observasi lapangan dan wawancara di 26 titik berbeda sepanjang Teluk Palu, mulai dari Donggala sebelah barat, Kota Palu, Donggala timur dan utara, serta Labean titik terdekat dengan pusat gempa bumi. Hasil yang diperoleh berupa ketinggian tsunami dan jarak inundasi hempasan tsunami mencapai daratan. Ketinggian maksimum tidak selalu paralel dengan inundasi terjauh. Hal ini tergantung dari kelandaian pantai dan bangunan penghalang atau keberadaan daratan tinggi sehingga menahan laju tsunami. Sebagai contoh, Pelabuhan Pantoloan dengan run up 11,1 meter atau setelah koreksi pasut menjadi 10,2 meter menghasilkan inundasi 216 meter. Berjarak inundasi hanya 165 meter. Lain-lainnya dengan kawasan sekitar Hotel Mercury dengan ketinggian tsunami 9,2 meter atau koreksi pasut menjadi 10 meter, mempunyai hempasan inundasi paling jauh yaitu 468,8 meter karena hotel mempunyai kawasan bebas pantai. Di daerah-daerah yang dibangun pemecah gelombang atau ditumbuhi pepohonan bakau, maka gelombang tsunami relatif rendah bahkan hampir tidak terjadi. Tsunami di Pantoloan setinggi 11,1 meter berdasarkan temuan-temuan lapangan, antara lain jejak lumpur pasir laut yang menyangkut di rongga udara pergudangan, pepohonan tinggi dengan sebagian daun mati terkena impasan air laut, kapal terangkat ke daratan, dan peti-peti kemas yang terguling acak. Kenyataan ini berbeda dengan pencatatan peralatan pasut dengan hasil hampir 2 meter. Posisi alat berada di muka pelabuhan sejajar dengan gudang di depannya. Kemungkinan terjadi adalah tenggelam oleh genangan tsunami. Tsunami mampu mengangkat kapal feri bermuatan ribuan ton di Pelabuhan Wani, Ngada sebelah utara Pantoloan. Saksi mata Pak Sarifuddin dan Ibu Alwiyah melaporkan setelah gempa tsunami datang ke daratan sangat tinggi dengan suara bergemuruh, memutar haluan kapal dan mengangkatnya ke daratan. Fakta lain tsunami tertinggi hasil pengukuran lapangan adalah 9,6 meter dari mean sea level berada di desa Loli Saluran. Inundasi hanya berjarak pendek 106 meter karena tertahan Bukit Loli. Penuturan saksi mata pada Ahmad dan Rizky pada wawancara pada tanggal 3 Oktober 2018 menambahkan bahwa ketinggian tsunami mencapai tiang listrik dan pohon kelapa dan mampu mencapai perbukitan setinggi 9 meter. Mereka menyebutkan pasar ikan
dan perumahan pinggir pantai yang sejak dulu berdiri lataran sepanjang 30 meter dari muka pantai sekarang sudah hilang tenggelam ke dasar laut. Banyak pohon kelapa disapu gelombang tsunami ketika gelombang balik. Mereka menyaksikan keponakannya berusaha menyelamatkan diri dari terjangan tsunami dengan cara naik ke atap rumahnya yang berada di atas bukit. Namun, tsunami tetap bisa mengejar anak itu hingga ke puncak bukit, kemudian membawanya hilang ke lautan. Gempa ini adalah gempa yang dangkal akibat jalur sesar Palu Koro yang dibangkitkan oleh deformasi dengan mekanisme pergerakan struktur sesar mendatar miring. Dan gempa ini berpotensi memicu tsunami, kata Sutopo di kantor BNPB Utan Kayu, Jakarta Timur. 5 menit pasca gempa, BMKG menyampaikan peringatan dini tsunami. Ketika terjadi tsunami, BMKG menyampaikan pada pukul 17:02 dengan status siaga dan waspada. Tinggi tsunami adalah 0,5 sampai 3 meter untuk di pantai barat Donggala. Sedangkan waspada kurang dari setengah meter kota Palu bagian barat, ujar Sutopo. Saat itu, menurut Sutopo, pihaknya tengah menyiapkan rilis untuk menghimbau masyarakat supaya menjauhi kawasan pantai dan sungai dalam kurung 30 menit. Namun, 30 menit setelah dikeluarkan peringatan tersebut, BMKG mencabutnya pada pukul 17:37 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi, tsunami benar-benar terjadi pada pukul 17:22 waktu Indonesia Barat. Berdasar data BNPB, ketinggian tsunami ada yang mencapai 6 meter. Sejak gempa dan tsunami terjadi di kota Palu dan Kabupaten Donggala, sejumlah gempa susulan terus terjadi di kawasan tersebut hingga Jumat malam. Tercatat setidaknya ada 13 gempa dengan kekuatan di atas magnitudo 5 sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga 21:26 waktu Indonesia Barat. Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi dan tsunami yang terjadi di kota Palu hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat tercatat sebanyak 384 orang. Selain ratusan korban meninggal, menurut data BNPB, tercatat 29 orang hilang dan 540 luka berat di kota Palu. Sementara itu, BNPB belum bisa menyampaikan jumlah korban terdampak gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Donggala, sebab hingga saat ini listrik di wilayah tersebut masih padam sehingga menghambat komunikasi. Jadi kesimpulan dari tsunami Donggala ini, di tahun 2018 telah terjadi beberapa musibah yang menimpa negeri ini. Ada banjir, tanah longsor, kapal tenggelam, kebakaran, gempa bumi, tsunami, dan pesawat jatuh. Gempa berkekuatan 7, skala Richter memporak-porandakan Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat,
Gempa di Lombok ini telah menyebabkan ratusan orang meninggal, ribuan mengalami luka-luka dan hilang, serta ribuan rumah rata dengan tanah. Gempa diiringi tsunami yang terjadi di Kabupaten Donggala, Palu, Sulawesi. Timbul pertanyaan, kenapa musibah-musibah itu datang secara beruntun? Jawabannya, tentu semua itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengamati beberapa musibah yang terjadi beberapa waktu lalu itu, maka kita jadi sadar bahwa kekuasaan Allah begitu besar, dan kita menyadari pula bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan tak berdaya melawan kehendak Allah. Ada beberapa hikmah yang kita petik dari musibah bencana alam seperti yang terjadi di Lombok, Palu, dan kecelakaan pesawat itu. Di antaranya adalah pertama, betapa kebesaran dan kekuasaan Allah yang membuat kita tak berdaya. Kedua, dengan adanya musibah ini memperingatkan kita agar selalu siap menghadapi kematian. Dan ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita agar melakukan koreksi diri dan introspeksi. Sebagaimana kita ketahui, masyarakat Lombok merupakan orang-orang yang fanatik dalam beragama, di mana berdiri masjid sehingga Lombok dijuluki dengan Pulau Seribu Masjid. Kini Lombok telah jadi pulau wisata. Para wisatawan kini membanjiri pulau itu, sehingga Lombok sudah sama dengan Bali. Lombok kini sudah didatangi para wisatawan dari seluruh dunia dengan berbagai budaya. Begitu juga dengan peristiwa Donggala, Palu. Tsunami telah menghanyutkan, menenggelamkan, bahkan membenamkan bangunan dan menelan banyak korban jiwa dan merugikan materi. Dalam peristiwa yang begitu dahsyat, kita bisa menyaksikan ketidakberdayaan kita sebagai makhluk Allah. Hanya dalam waktu beberapa detik, Allah memporak-porandakan segala-galanya. Meski kita telah memiliki alat-alat canggih yang mendeteksi bencana alam, namun kita tak mampu untuk mengantisipasi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah menghendaki, maka manusia tak mampu menolaknya. Kita sebagai hambanya tak berdaya. Kalau kita memang benar-benar sebagai seorang yang beriman, maka kita harus mengakui kebesaran Allah. Musibah yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah dan mempunyai makna dan hikmah yang banyak, tapi kadang-kadang sulit dipahami oleh umat manusia. Kadang-kalanya musibah itu akan menjadi rahmat bagi orang yang dikehendaki Allah, yaitu orang yang sabar serta mengambil pelajaran dari musibah tersebut, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 156 sampai dengan 157, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa kepada mereka musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang yang diberi sholawat, ampunan Allah dan rahmat, dan mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. Dalam ayat ini, Allah memberitahukan bahwa orang-orang yang sabar dalam menghadapi musibah akan mendapat 3 keuntungan: salawat dari Allah, ampunan, rahmat, dan mendapat petunjuk. Beberapa contoh yang pernah terjadi bahwa orang-orang yang mendapat musibah setelah itu, dia dapat bangkit kembali serta berhasil dengan baik. Kalau itu terjadi pada orang beriman, maka hal itu adalah suatu rahmat dari Allah di balik musibah yang terjadi
merupakan rahmat dalam kehidupan. Sebaliknya, Allah tidak senang kepada orang yang tidak sabar dalam mendapatkan musibah. Bahkan ratusan mengungkapkan bahwa termasuk sifat golongan kami orang yang menampar-namparkan pipi dan merobek-robek baju serta berseru dengan seruan jahiliyah atau dikala mendapat musibah. Bagi kita yang masih diberi nikmat oleh Allah, baik nikmat iman, nikmat sehat, nikmat rezeki, merupakan kewajiban untuk membantu mengulurkan tangan, membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang ditimpa musibah. Kesetiakawanan serta uhuwah Islamiyah yang kita bina selama Ramadan lalu, mari kita aplikasikan untuk membantu mereka yang mengalami bencana. Nah teman-teman, jadi itulah tadi sejarah dari tsunami Donggala. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi pelajaran bagi teman-teman sekalian. Radio Jeng Jeng 101,7 FM pamit undur diri dan sampai jumpa.